Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang satu tema, yaitu Husbandry Farmbit. Nah, jadi saya akan jelaskan apa itu Husbandry Farmbit. Ya, lanjut aja ke tabel of contents. Nah, ini adalah table of contents. Di sini ada 8 tabel of contents. Yang pertama itu pengertian Husbandry bit. Dan yang kedua ada cara kerja Husbandry bit. Yang ketiga ada alat-alat Husbandry bit. Dan yang keempat dampak Husbandry bit dalam kehidupan. Yang kelimanya kelebihan Husbandry bit. Yang keenamnya kekurangan Husbandry bit. Yang ketujuhnya contoh smart farm di Indonesia. Dan yang terakhir ada contoh smart farm di luar negeri. Nah, jadi yang di pertama-tama itu saya akan menjelaskan apa itu Husbandry bit. Nah, setelah itu dilanjut dengan cara kerjanya dan alat-alat Husbandry bitnya. Nah, jadi Husbandry bit ini ada alat-alatnya, nanti saya dijelaskan, dan dampak Husbandry bit dalam kehidupan. Nah, dan juga Husbandry bit mempunyai sebuah kelebihan dan kekurangan. Dan yang ketujuh dan ke-8 ini contoh smart farm di Indonesia dan contoh smart farm di luar negeri. Nanti saya jelaskan. Oke, lanjut ke judul yang pertama, yaitu pengertian Husbandry bit. Ini adalah pengertian Husbandry bit. Husbandry bit adalah penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi. Contoh perangkatnya yaitu tablet dan handphone. Dalam pengumpulan informasi. Nah, contoh informasi itu status kondisi hewan. Nah, jadi Husbandry bit adalah penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi dalam pengumpulan informasi yang diperoleh dari lapang dari perangkat yang ditanamkan pada lahan peternakan. Nah, ini jadi pengertian dari Husbandry bit. Husbandry bit ini penggunaan platform intinya. Nah, lanjut cara kerja Husbandry bit. Yang pertama, Husbandry bit ini cara kerjanya yang pertama itu membuat codingannya. Setelah membuat codingan ini dikonektivitaskan ke dalam mikrobitnya. Setelah itu kita itu memerlukan internet akses. Internet akses itu kalau saya biasanya menggunakan sebuah hotspot. Bisa hotspot dari laptop ataupun bisa hotspot dari handphone. Nah, jadi setelah dibuat hotspot, setelah itu membuat token Blink. Caranya itu adalah kalian download aplikasi Blink di Play Store or others. Atau bisa juga kalian login di website namanya itu Blink. Nah, jika kalian sudah masuk di aplikasi Blink atau di website Blink, kalian tinggal login atau kalian membuat akun. Nah, jika sudah membuat akun, kalian pasti mendapatkan token Blink. Dan token itu berfungsi untuk mengkonektivitaskan mikrobitnya ke akun Blink kita agar tidak salah akun. Nah, jadi token ini seperti apa sih namanya? Seperti alamat akun kita. Jadi tanpa token ini tidak bisa. Jadi gunanya token ini agar mikrobitnya
Gunanya yang ini nih, di iBot expansion itu buat menyambungkan sensor-sensor atau alat-alat lain seperti sensor IR. Nih, cara sambunginnya ini gini. Jadi kita itu ada sebuah kabel, kabel itu akan untuk sebagai jalan untuk menyambungkan dari alat-alatnya ke IOBIT ya. Caranya gimana? Nah, jadi sini misalnya di sini itu kan tulisannya GND. Kabel GND ini akan nyambung ke GND sini. GND itu di IOBIT itu yang hitam-hitam sini. VCC di merah. Nah, jadi itu kegunaan dari IOBIT expansion board. Nah, jadi intinya itu IOBIT expansion board ini dan microbit ini sangat berguna. Jadi jika tidak ada kedua itu, maka tidak akan berjalan alat-alat seperti ESP01, MP135 dan sensor IR dan sensor HCSR4. Setelah itu ada yang namanya dampak husband rebate bagi kehidupan. Apa sih dampaknya? Dampaknya itu husband rebate sangat berdampak bagi para peternak agar bisa memudahkan mereka dalam mengontrol atau monitoring dalam peternakan. Oke, lanjut yaitu kelebihan dari husband rebate. Saya catat di sini ada 3 kelebihan. Yang pertama itu mempermudah peternak. Yang kedua ada monitoring hewan ternak. Yang ketiga bisa dimonitoring walau di luar ternak. Nah, jadi husband rebate ini kita bisa kontrol walaupun di luar ternak, atau biasa disebut dengan kita bisa kontrol di meskipun jarak jauh, seperti itu. Oke, setelah itu ada kekurangan husband rebate. Nah, jadi saya catat di sini ada 2 kekurangan husband rebate. Yang pertama itu membutuhkan sinyal dan internet. Jadi husband rebate ini membutuhkan sinyal internet untuk membuat akun Blink, untuk memasuk akun Blink, atau untuk ya yang tadi menyalakan atau menyalakan internet akses. Membutuhkan internet akses itu yang membutuhkan sinyal dan internet. Yang kedua ada memerlukan perangkat tambahan dan menggunakan barang yang mahal. Nah, jadi perangkat tambahan ini dan menggunakan perangkat tambahan ini itu mahal. Seperti yang saya jelaskan tadi ada IOBIT. IOBIT itu lumayan mahal dan microbit juga itu lumayan mahal. Nah, jadi husband rebate ini memerlukan barang yang yang lumayan mahal, yang bisa dibilang mahal. Setelah itu ada husband rebate di Indonesia. Nah, ini contoh husband rebate di Indonesia. Ada perusahaan Fishery dan ada perusahaan Check-in. Ini perusahaan Fishery ini gambarnya ini sedang ada peternakan ikan. Dan ini Check-in peternakan ayam. Jadi ada teknologinya untuk ternak ayam agar mempermudahkan mereka untuk peternak ayam maupun ternak yang lain. Nah, setelah itu ada husband rebate di luar negeri. Nah, ini saya ambil contoh husband rebate di New Zealand. Ini adalah contoh di New Zealand. Di New Zealand ini gambarnya sedang ternak sapi. Nah, jadi di sana itu ternak sapi sebanyak ini hanya 1 orang. Karena apa? Karena teknologi di sana ya sudah sangat maju dan sudah ada mesin otomatis yang disebut dengan husband rebate. Jadi dengan 1 orang itu bisa mengontrol sapi sebanyak ini karena ada ya teknologi untuk misalnya mengecek kesehatan atau ya semacam itu. Nah, jadi husband rebate ini sangat berdampak untuk para peternak atau sangat berguna untuk para peternak menternakan hewan-hewannya. Oke.
terakhir, thank you for today. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan terima kasih sudah menyimak video saya. Maaf jika ada kesalahan kata, dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.